Salah satu program Peace Generation yang rutin digelar di bulan Ramadan sejak tahun 2010 adalah kegiatan pesantren kilat yang fokus pada pengkajian dan pengaplikasian ayat-ayat Al-Quran yang mengandung pesan perdamaian. Dari situlah, Irfan Amali bekerja sama dengan salah satu teman kecilnya membangun sebuah sekolah pada tahun 2019 yang diberi nama Pesantren Welas Asih atau PWA. Namanya memang tak lazim, namun penamaan tersebut sengaja dilakukan sebagai sebuah bentuk penjenamaan atau branding sekolah sesuai dengan misi yang ingin dicapai oleh Irfan Amali sekaligus memenuhi impian almarhum ayahnya. Latar belakang ya, latar belakang pertama latar belakang praktikal personal, yaitu anak saya yang laki-laki ya Sidki, itu waktu sejak SD sudah saya kasih tahu bahwa nanti sekolahnya di sekolah Abi aja. Atau yang udah salah satu Setidaknya, ada dua hal yang ingin Irfan wujudkan lewat PWA, sekaligus menjawab persoalan yang menurut UNICEF masih menjadi permasalahan di sekolah-sekolah. Pertama, bagaimana program anti-bullying atau tanpa perundungan bisa dijalankan secara konsisten, serta bagaimana disiplin positif mampu menjadi sistem yang efektif dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau dalam tulis apa? Bukan berarti tidak ada bully, karena bully itu udah jadi tradisi yang turun-temurun, yang mungkin diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Kita melihat secara offline, online, jadi udah ada di alam bawah sadar kita. Nah, bukan berarti tidak ada bully, tapi kita memiliki komitmen dan SOP bagaimana pencegahan sejak bibit bully sampai penanganan, sampai pasca penanganan. Itu komprehensif gitu. Ya, jadi kenapa bully ini penting? Ya karena nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin yang welas asih itu, jangan bicara dulu tentang bagaimana kita welas asih pada alam semesta keseluruhan gitu ya, atau pada sesuatu yang jauh gitu. Kalau masih ada bully, itu berarti kita belum rahmatan lil alamin, belum welas asih buat alam semesta. Yang teman aja sebelah kita aja misalnya dia korban bully nggak ada pembelanya gitu. Misalnya kalau di pesantren itu diarahkan atau dipaksa oleh aturan, pertanyaannya, apakah nanti ketika di luar pesantren, ketika tidak ada aturan, apakah tetap mau menjalankan? Jangan sampai kalau dalam bahasa Sunda mah, siga kuda keluar tiga dogan gitu. Wah, ketat di sini, pas keluar, wah kayak bebas gitu. Nah kan kita tidak menginginkan itu juga. Dan konsep dalam Islam juga la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya apa maksudnya? Harus menumbuhkan kesadaran internal dalam beragama itu. Selain dua hal tersebut, yang menjadi ciri dari pesantren Welas Asih adalah lebih mengutamakan pengajaran soft skill atau kemampuan abad 21 kepada anak didiknya. Untuk siswa tingkat menengah pertama, kurikulum didesain sedemikian rupa dengan modul gabungan yang mengutamakan problem solving atau hadapi masalah. Kelas-kelas pun didesain menyatu dengan alam dengan bahan ramah lingkungan. Siswa dibuat duduk melingkar agar bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas. Non-akademik di sini lebih mendapatkan porsi yang lebih besar dibanding akademiknya. Yang non-akademik misalkan di sini wujudnya adalah pembelajaran pengembangan minat bakat atau biasa di sini disebut dengan istilah talent. Di sini ada kurang lebih 20 sampai 21 talent dari mulai public speaking hingga berbagai jenis olahraga. Lalu juga ada talent editing, videografi dan lain-lain. Jadi dan kalau misalkan di beberapa sekolah yang lain pengembangan minat bakat itu dimasukkan dalam ekstrakurikuler, di sini lebih intrakurikuler, jadi masuk ke dalam kurikulum. Sementara para siswa menengah ke atas dituntut untuk sudah mengetahui minat dan bakat masing-masing, sehingga mampu mendesain peta jalan kehidupannya sendiri. Salah satunya adalah Tangguh Zia Faisal Rumi. Siswa kelas 11 yang bercita-cita menjadi seorang konten kreator ini mendapat banyak dukungan dari sekolah. Kini, Zia bahkan sudah bergabung sebagai editor dalam gerakan sosial yang disebut Ayo Main bersama dengan teman-teman sekelasnya. Gerakan ini mengajak anak-anak untuk meninggalkan gadgetnya dan banyak bermain permainan tradisional atau board game. Zia juga rajin mengunggah konten-konten positif di media sosialnya.
bentuk guru terhadap apa yang saya lakukan sekarang itu, pertama jelas guru itu mendukung kita dengan waktu dan fasilitas itu. Kalau misalkan saya butuh apa-apa, misalnya hari ini perlu apa keluar ada acara, yaitu guru pasti mempertimbangkan dan biasanya sering diizinkan. Mungkin banyak itu di luar sana yang punya keahlian, punya passion, cuman karena terbatas oleh sekolah, jadi mereka tuh belum bisa mengeluarkan bakatnya. Dan alhamdulillah di sini tuh selalu disupport. Pertama itu tadi perizinan. Terus juga soal fasilitas, alhamdulillah saya sendiri merasa cukup senang karena di sini difasilitasin alat buat ngedit, komputer dan kamera segala macam. Jadi saya bisa lebih berekspresi buat explore hobi saya. Hal yang sama dirasakan pula oleh Damai Alivia. Siswi kelas 10 ini memiliki cita-cita untuk kuliah di jurusan hubungan internasional dan menjadi seorang diplomat. Berbagai pelatihan dan organisasi ia ikuti. Namun di sekolah, ia juga tetap bisa menyalurkan bakatnya menyanyi. Salah satunya lagu karya Irfan Amali yang berjudul Rumah Istimewa. Di sini tuh diajarin yang namanya disiplin positif. Nah, jadi aku dulu kenal yang namanya banyak hukuman, tapi di sini tuh enggak. Di sini tuh diajarin tentang konsekuensi logis. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu hal pasti ada konsekuensinya, dan itu namanya bukan hukuman, itu secara logis gitu di sini tuh. Jadi di sini tuh belajar juga yang namanya berpikir logis gitu. Contohnya misalkan waktu itu aku sempat teman aku mungkin yang aku ingat, teman aku pernah vandalisme nih. Ya kan pasti kalau di sekolah lain nggak tahu lah ya gimana dihukumnya. Tapi di sini tuh konsekuensi logisnya berarti kamu harus membersihkannya kembali gitu. Jadi nggak dimalu-maluin, nggak diapa-apain. Kamu melakukan, kamu harus mengganti hal itu. Kamu merusak harus ganti. Para siswa juga tak hanya belajar di kelas. Mereka bisa belajar tentang alam semesta di sebuah planetarium, lalu berdiskusi tentang betapa kecilnya manusia sehingga tak layak untuk menyombongkan diri serta menindas sesama manusia atau alam. Siswa juga bisa belajar di kebun-kebun yang diolah dengan sistem permaculture sehingga tak ada residu atau sampah yang terbuang. Semua sistem pembelajaran tersebut didesain agar anak-anak bisa mempresentasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Pesantren yang harusnya menjadi display etalase representasi Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, malah dianggap tempat untuk mempresur seseorang asalnya nakal jadi baik gitu ya, kayak apa ya, kayak tempat mencelup gitu atau mengubah warna gitu, atau tempat mencetak. Yang namanya dicetak kan digergaji, dipahat, dipaku, itu dicetak gitu. Kalau kami tidak mencetak apapun di sini, kami menumbuhkan, karena anak-anak itu bukan kayu gelondongan yang harus digergaji, bukan, tapi benih yang nanti dia tumbuh. Meski saat ini jumlah siswa tidak terlalu banyak, yakni hanya 150 orang dari tingkat SMP hingga SMA, jumlah pengajar di pesantren Welas Asih mencapai 40 orang atau memiliki rasio 1:4 antara guru dengan murid. Bagi Irfan Amali, jumlah yang kecil ini akan menjaga kualitas pendidikan setiap anak yang memiliki keunikan masing-masing. Namun, ia bermimpi untuk bisa menyebarkan sistem pendidikan di pesantren Welas Asih ke beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Kami santri abad 2 hiji, daripada berkompetisi, lebih suka kolaborasi, meski beda tetap kerjasama. Santri abad 2 hiji, kami santri abad 2 hiji, daripada berkompetisi. Karena inti dari perdamaian itu sebetulnya bukan tidak adanya konflik, tapi bagaimana ngelola konfliknya. Jadi damai itu bukan absence of conflict, itu bukan tidak adanya perseteruan, enggak gitu. Konflik itu nggak bisa dihindari, itu sunatullah, itu fitrah gitu.
Karena dalam perdamaian tuh kita belajar empati, berpikir kritis. Jadi kalau ada hoax, kalau ada apa, nggak mudah percaya. Mau hoaxnya sedahsyat apa, kalau kitanya punya critical thinking, lewat lah gitu. Kemudian kemampuan konflik, transformation. Jadi kalau ada konflik, biasa konflik mah. Gimana kita transform jadi sebuah kekuatan gitu. Nah itu semuanya ada di 12 dasar perdamaian. Irfan Amali dikenal sebagai penulis buku yang sudah menghasilkan lebih dari 50 karya. Di balik kreativitasnya dalam merangkai kata, pria yang lahir pada 28 Februari 1977 ini memiliki misi mulia untuk membawa perdamaian pada lingkungan sekitarnya, bahkan ke seluruh pelosok Nusantara. Saat menjabat sebagai CEO termuda di sebuah penerbit besar Indonesia, Irfan mendirikan Peace Generation bersama rekan sekaligus guru bahasa Inggrisnya asal Amerika Serikat, Eric Lincoln, pada tahun 2007. Eric punya pengalaman dalam konseling terhadap remaja untuk drug prevention, gangster prevention di Chicago. Saya punya pengalaman dari 98-2002. Saya penulis buku, Eric juga senang baca buku. Kemudian Eric ngasih sebuah buku Peacemakers judulnya itu dari Amerika. Saya lihat, wah keren banget buku ini. Kayaknya di Indonesia belum ada yang kayak gini gitu. Nah kemudian saya bikin riset kecil sama Eric, nanya-nanya ke guru-guru apa sih yang biasa dilakukan atau digunakan bukunya kalau ngajarin perdamaian. Ternyata banyak guru-guru tidak tahu ya dan tidak paham dan tidak punya tools untuk ngajar perdamaian. Wah ini jadi ini adalah satu tantangan dan sekaligus peluang ya. Nah, kami nulis aja buku selama 1 tahun waktu itu 2006 sampai 2007. 2007 itu bulan Juli itu di launching untuk pertama kalinya, ditrainingkan ke 30 orang. Peace Generation kemudian semakin berkembang menjadi sebuah gerakan sosial, bahkan social enterprise. Misi utamanya adalah untuk menyebarkan 12 nilai dasar perdamaian, termasuk di dalamnya menanggulangi perundungan, mencegah ekstremisme dan terorisme, serta intoleransi, khususnya bagi anak-anak muda. Hingga saat ini, Peace Generation telah menjangkau 80.000 guru dan siswa, 1.000 dosen, dan 15.000 mahasiswa lewat berbagai program yang dijalankan. Fokusnya itu adalah problem dan solution gitu. Ini problemnya apa gitu. Dan problem yang terjadi di Indonesia itu, waktu itu pertama bullying, kedua intoleransi, berikutnya adalah violent extremism dan terorisme gitu. Nah kemudian solutionnya apa? Kalau Peace Generation, karena saya juga latar belakangnya dari dunia kreatif, solusinya selalu kreatif, penggunaan board games gitu. Nah, jadi kalau ditanya produknya apa, produknya adalah learning tools, pembelajaran ya, inovatif learning tools, inovasi, pembelajaran inovatif untuk ngajarin perdamaian. Yang itu nanti membantu para pendidik, bisa guru, ya, bisa ustadz di pesantren, bisa orang tua gitu. Karena itu yang ketika Peace Generation didirikan, itulah yang ditemukan bahwa ternyata anak muda tidak punya kesempatan belajar karena para pendidik tidak punya alat pembelajaran yang mudah gitu. Sejak tahun 2018, Irfan memberanikan diri untuk melepas jabatan CEO di perusahaan penerbit dan fokus untuk mengembangkan Peace Generation sebagai sebuah social enterprise. Berawal dari 2 orang, kini Peace Gen telah memiliki 30 orang pekerja yang sama-sama memiliki visi untuk menyebarkan perdamaian. Saya merasa gitu, karena saya berasal dari background keluarga yang beragam juga ya gitu. Ibu saya Tionghoa, bapak saya Sunda, dan di keluarga juga sebetulnya banyak sekali keluarga yang memang beragam agamanya gitu. Nah seperti ketemu nih di Peace Gen gitu. Peace Gen bergerak di bidang peace building, merawat keberagaman gitu, dan saya ngerasa kok menarik ya, semakin menarik gitu untuk bisa bergabung di sini. Kang Irfan menurut saya adalah direktur yang mengayomi ya gitu, mengayomi anak buahnya, stafnya gitu ya, dan memberdayakan sebenarnya gitu ya. Jadi saya selama di Peace Gen memang
merasa bahwa Peacegen ini selain sebagai tempat bekerja adalah tempat belajar gitu, di mana sebetulnya setiap kegagalan gitu ya, kesalahan itu menjadi pembelajaran gitu. Banyak keputusan-keputusan krusial gitu dan strategis di organisasi ini juga yang sebetulnya di-challenge gitu oleh Kang Irfan. Jadi beliau adalah sosok yang tidak direktif gitu ya, kemudian memaksakan gitu satu ide tertentu gitu ya, tapi mendengar gitu bagaimana sih realitanya di lapangan, kemudian memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman gitu ya untuk menjadi leader dengan caranya sendiri gitu. Mereka yang ikut dalam pelatihan yang dilakukan oleh Peace Generation pun merasakan dampak nyata dan bisa langsung mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah Muhammad Fajar Lionel Ferdinand, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Jurusan studi agama ini bukan hanya belajar bagaimana mengaplikasikan 12 nilai perdamaian, namun juga bisa mengembangkan kepercayaan dirinya. Pendidikan perdamaian itu paling utama, dan tentunya banyak sekali pelajaran yang sangat berharga bagi saya dan bisa merubah hidup saya. Mungkin yang tadinya saya sebagai orang yang minderan, orang yang tidak percaya diri, dan juga mungkin kalau misalnya kita ngomongin konflik itu, kalau di mahasiswa sendiri mungkin terkenal dengan senioritas antara junior dan junior mungkin. Tapi di Peacegen kita belajar kalau apapun latar belakang kita bisa bekerja sama, kita bisa bareng-bareng mengembangkan ide kita bisa berpendapat, sehingga saya menjadi orang yang lebih percaya diri lagi. Kerja Peace Generation dalam menyebarkan perdamaian mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya mengadopsi beberapa modul yang dibuat oleh Peacegen sebagai materi pembelajaran. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga bekerja sama dan menganugerahi Peacegen penghargaan pada tahun 2023. Meski demikian, bagi Irfan, kerja Peace Generation belum usai. Tantangan dalam bidang perdamaian yang harus dihadapi ke depan adalah semakin banyaknya muncul polarisasi akibat dari ruang di dunia maya yang tercipta karena terpaparnya anak-anak muda dengan informasi yang homogen sesuai dengan yang ingin ia dengar atau lihat saja. Survei dari PPIM terakhir itu adalah tentang echo chamber. Ya. Jadi bahwa kita itu cenderung untuk menerima informasi dari kelompok yang satu preferensi dengan kita, sehingga kita itu menerima informasi yang itu juga gitu. Karena algoritma di online itu kan seperti itu, kita hanya dipertemukan dengan apa yang ingin kita temukan. Begitu. Jadi sehingga itu di online itu ada filter bubble yang di dalamnya orangnya homogen gitu. Sehingga mereka tidak pernah terekspos dengan gagasan yang berbeda karena algoritmanya terus aja itu gitu. Itu tantangan anak muda. Sehingga banyak sekali anak muda yang menjadi apatis. Ya. Kan ini kontradiksi ya. Ketika dunia ini terbuka dan terkoneksi, kita bisa tahu segalanya, tapi malah di dunia online ini yang harusnya terbuka menjadi filter bubble, itu menjadi balon-balon gelembung-gelembung raksasa yang di dalamnya orang homogen gitu. Untuk itu, Peacegen memiliki target dalam beberapa tahun ke depan untuk bisa bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya komunitas dan berperan sebagai enabler yang menyediakan pelatihan serta dana bagi para agen-agen perdamaian di seluruh dunia, sehingga nilai-nilai perdamaian bisa disebarkan dengan lebih cepat serta luas dengan cara yang sesuai dengan zaman. Kami santri abadul wahiji, daripada berkompetisi. Keluarga memegang peranan penting dalam keberhasilan Irfan Amali sebagai seorang penulis ketika menjadi CEO hingga merintis Peace Generation dan membangun pesantren Welas Asih. Abadul wahiji, usyuk ibadah rajin mengaji.
Mila Aprilia Zakia, istri Irfan Amali, bertanggung jawab penuh terhadap segala urusan rumah karena kesibukan Irfan. Namun Mila merasakan bahwa Irfan adalah sosok ayah yang memberikan contoh yang baik terhadap ketiga anaknya. Belajar tak pernah berhenti. Di rumah itu tipe yang karena ini ya baguslah buat contoh gitu ya. Walaupun misalnya secara waktu itu sedikit ya, lebih dibanding saya tuh full untuk anak-anak. Tapi kalau saya pun sedikit, tapi walaupun sedikit itu dari mulai bangun tidur tuh emang buat saya sih contoh yang baik banget gitu buat anak-anaknya. Dari bangun, jadi jarang, walaupun untuk nyuruh sih enggak, ayo kalau misalnya subuh atau apa ya, ayo sholat tuh ke masjid apa tuh, ya anak-anak ngikutin karena mungkin ngelihat aja gitu. Jarang yang nyuruh berkali-kali marah, enggak, ini aja. Jadi untuk di rumah tuh contoh, dan walaupun sedikit waktu buat anak-anak tuh kualitasnya tuh ini banget, karena kalau main gitu, sekali main atau bacain buku itu emang bagus lah gitu ya. Sementara bagi Adkilni Mutkala Sidki, anak kedua Irfan Amali dan Mila Aprilia, sang ayah merupakan orang tua yang mau mendengar anaknya. Abi, panggilan Sidki kepada Irfan, juga selalu menjadi teladan, terutama tentang cara berpikir, cara berbicara, dan bagaimana membangun sebuah gerakan sosial. Cara Abi itu kreatif, cara ngedidik anak-anaknya, tentunya Umi juga. Yang membedakan Abi dengan mungkin orang lain, Abi itu ikoniknya di sisi pemikirannya yang selalu melihat di sisi positifnya gitu. Dan kalau misalkan cara ngedidiknya sendiri, kalau misalkan ngajak main Sidki dari kecil, mainnya tuh pas kalau misalkan gak ke sawah, bikin-bikinan dari kayu, kreatif gitu. Bukan, makanya kenapa sekarang Sidki bisa punya komunitas gerakan diet gadget. Jadi kayak ngajak anak main keluar, nggak main gadget supaya gak kecanduan gadget tuh. Emang dari kecil Sidki dididik sama Abi supaya kreatif, main keluar, eksplorasi dunia lebih jauh gitu. Bagi Irfan, keluarga merupakan tempat pertama untuk menerapkan nilai-nilai perdamaian sebelum diajarkan kepada orang lain. Dan Irfan merasa bersyukur dikaruniai keluarga yang mampu mengelola konflik dengan baik. Kalau secara karakter ya, istri saya itu tipe orangnya adalah tipe orang yang mengalah gitu. Jadi kalau dalam berdamai itu ada 3 cara juga. Yang pertama melupakan, yang memaafkan. Yang kedua bicara 4 mata, ketiga pakai mediasi. Nah, kebetulan istri saya itu punya tipe yang menyelesaikan masalah dengan udah memaafkan aja gitu. Jadi cenderung tidak berkonfrontasi gitu. Dan itu juga dilakukan oleh selalu menjadi value di keluarga gitu ya. Selain istri dan ketiga anaknya, Irfan juga menganggap masa kecilnya memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dirinya untuk membangun pesan-pesan perdamaian lewat Pisjen dan pesantren. Tak pernah berhenti karena Sejak kecil, Irfan yang merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara sudah hidup dan tinggal di lingkungan yang heterogen. Sempat mengenyam pendidikan di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam, Irfan kemudian kuliah di bidang teologi dan melanjutkan studinya di Brandeis University Amerika pada tahun 2011 dalam bidang Peace Studies and Conflict Resolution. Irfan bercerita, momen kerusuhan pada tahun 1998 hingga 2000 sangat membekas dalam dirinya dan membangkitkan memori masa kecilnya yang penuh dengan toleransi, sehingga ia ikut aktif dalam berbagai kegiatan perdamaian. Jadi saya dari kampungnya itu pulang, udah berikrar pada diri sendiri gitu bahwa saya akan jadi pejuang perdamaian kayak Gandhi gitu, heroik lah. Kiprah Irfan Amali menyebarkan nilai-nilai perdamaian kepada anak-anak muda dengan cara yang kreatif, mendapat apresiasi dari banyak pihak.
mulai dari International Young Creative Entrepreneur Award dan UAGY Multiculturalism Award pada tahun 2008, Han and Carve Peace Award di tahun 2011, masuk ke dalam 500 Most Influential Muslim Race Jordan 2011-2012. Terpilih sebagai wirausaha muda kreatif tahun 2012, Pena Award 2014, masuk dalam daftar Ashoka Fellowship, dan Top 6 Asian Social Impact Award di tahun 2017. Terpilih sebagai Most Innovative CPVE Program UNDP PPIM dan Indica Energy Award di 2018. Australia Global Alumni Award for Innovation and Entrepreneurship tahun 2019, serta menerima Detik Jabar Awards Figur Teladan Pemberdayaan Lingkungan Sosial dan Anugerah Revolusi Mental 2023. Sebagai figur teladan kategori pemberdayaan lingkungan sosial yang digelar pada Selasa 20 Juni 2023 di The Trans Luxury Hotel Bandung. Meski demikian, di usianya yang hampir mencapai setengah abad, Irfan masih memiliki cita-cita besar dalam hidupnya karena ia berkomitmen untuk selalu melakukan lompatan besar dalam setiap 5 tahun. Nah, saya punya cita-cita itu, saya ingin menduplikasi ini ke banyak tempat gitu. Dan saya sebagai social entrepreneur dengan membuat pesantren, dengan membuat bisken, saya ingin punya cita-cita ingin membantu orang lain untuk ke tahap seperti saya, yaitu jadi social entrepreneur. Saya ini jadi social entrepreneur itu karena salah satunya adalah karena ekosistem social investor. Ya, jadi kalau kita mau jadi entrepreneur kan ada investor. Nah, social entrepreneur juga ada social investor, yaitu para filantropi. Jadi terhubung dengan sumber-sumber dana itu. Jadi saya itu ingin, dulu saya merintis itu dengan berjuang sendiri tanpa tahu petanya. Nah, sekarang saya ingin membantu banyak orang yang ingin menapaki jalan ini gitu. Jadi saya ingin jadi seorang social investor. Berikutnya juga saya sebagai penulis ingin nanti membuat karya-karya selanjutnya menjadi legacy buat yang berikutnya. Dan selain secara amal itu jadi amal jariah ya. Tetapi secara bisnis juga itu akan menjadi self-sustain, ya self-sustain yang itu bisa membiayai gagasan-gagasan saya gitu ya. Gitu. Kemudian itu juga bisa menghidupkan ya idealisme karena sekarang ya harus ada keseimbangan antara idealisme dan sustainability ya.